Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Dadi Mulyadi, dosen program studi Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri terkait unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran melalui penyampaian video proses pembelajaran mata kuliah e-learning. Mata kuliah e-learning memiliki bobot 3 SKS yang bertujuan membekali mahasiswa dengan konsep, prinsip, serta keterampilan praktis dalam merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi program pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Materi perkuliahan diantaranya konsep dasar e-learning, sejarah dan perkembangan e-learning, prinsip, karakteristik, dan komponen e-learning, analisis kebutuhan e-learning, perancangan program e-learning, pemilihan teknologi dan media e-learning, pengembangan konten interaktif, implementasi program e-learning, dan yang terakhir, evaluasi program e-learning. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari teori dan kerangka kerja e-learning, desain instruksional berbasis teknologi, serta pemanfaatan berbagai platform dan alat digital yang mendukung pembelajaran daring. Dengan pendekatan team-based project, mahasiswa bekerja secara kolaboratif dalam tim untuk merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan proyek e-learning. Proses ini mencakup analisis kebutuhan, perancangan konten, pemilihan teknologi, pengembangan media, serta evaluasi efektivitas e-learning. Melalui pengalaman langsung dan refleksi kritis, mahasiswa diharapkan mampu menghasilkan produk e-learning yang inovatif dan kontekstual, serta memiliki kompetensi dalam menerapkan prinsip-prinsip teknologi pendidikan secara profesional di era transformasi digital sekarang ini. Dalam proses pembelajaran, menggunakan kombinasi metode sinkronus dan asinkronus. Metode sinkronus dilakukan melalui tatap muka langsung dan tatap muka maya menggunakan teknologi telekonferensi, sedangkan metode asinkronus menggunakan platform learning management system yang dikembangkan secara khusus oleh Universitas Pendidikan Indonesia, yaitu SPOT, Sistem Pembelajaran Online Terpadu. Strategi yang digunakan yaitu team-based project, di mana mahasiswa secara berkelompok akan membuat proyek mengembangkan e-learning untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan atau pelatihan. Asesmen pembelajaran dilakukan melalui tes untuk mengukur penguasaan kognitif dan non-tes untuk menilai kemampuan aplikatif dan reflektif melalui analisis kritis penyelenggaraan dan kebutuhan penyelenggaraan e-learning. Kemudian dilanjutkan pada penyusunan perencanaan dan implementasi e-learning. Setelah itu, mahasiswa melakukan uji efektivitas penyelenggaraan e-learning dan diakhiri dengan penyampaian presentasi laporan. Hasil belajar yang dapat ditunjukkan oleh mahasiswa di akhir perkuliahan, yaitu mahasiswa mampu menunjukkan hasil belajar berupa produk e-learning interaktif yang dikembangkan secara kolaboratif dalam tim. Produk ini mencakup dokumen analisis kebutuhan, desain instruksional, konten multimedia, dan modul e-learning berbasis platform tertentu seperti Moodle, Google Site, atau sejenisnya, serta laporan implementasi dan evaluasi. Mahasiswa juga menunjukkan kemampuan presentasi dan refleksi kritis terhadap proses pengembangan dan hasil proyek. Bukti hasil belajar dapat diamati dalam bentuk prototipe atau situs e-learning yang fungsional, dokumen proyek berupa hasil analisis, desain, dan pengembangan serta evaluasi, lalu kemudian presentasi proyek akhir dan laporan reflektif individu dan tim. Untuk lebih lanjut, video proses pembelajaran dapat disaksikan berikut ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Baik, hari ini adalah pertemuan yang ketiga ya. Sebelumnya bagaimana keadaannya? Kabarnya baik ya, alhamdulillah. Pagi ini sudah sarapan? Alhamdulillah kalau sudah ya, artinya kita sudah memiliki semangat untuk belajar. Baik teman-teman ya, sebelum kita masuk prinsip dan karakteristik e-learning, ini adalah materi pertemuan ketiga, begitu ya. Kita coba ingat kembali ya, minggu kemarin itu apa materinya? Sejarah. Gimana sejarah e-learning kita katanya? Ada yang bisa menjelaskan? Oke, Ropik apa? Sejarah e-learning itu berawal dari perkembangan pembelajaran jarak jauh di Eropa. Awalnya itu berkembang lewat teknologi cetak, namun setelah perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, baru terlahir e-learning seperti sekarang. Oke, baik ya. Jadi bahwa e-learning itu berkembang awal mulanya memang adalah dari teknologi cetak ya. Itu konsepnya adalah distant learning atau distant education ya. Nah, sekarang ada teknologi informasi dan komunikasi berubah konsep itu ya. Oke, baik. Mari kita mulai ya untuk belajar pada pertemuan ketiga ini. Nah, ini tujuannya ya. Yang pertama adalah yang utama dari pembelajaran kita ini adalah kalian mampu mengidentifikasi prinsip-prinsip dan karakteristik utama e-learning ya. Yang itu diperlihatkan dengan kalian mampu menjelaskan prinsip-prinsip. Yang berikutnya adalah kalian mampu membedakan karakteristik e-learning. Lalu kemudian yang ketiga, kalian mampu menguraikan contoh penerapan prinsip-prinsip e-learning dalam konteks pendidikan atau pelatihan. Dan yang keempat adalah mampu menganalisis relevansi, prinsip, dan karakteristik e-learning terhadap efektivitas dan pengalaman belajar pengguna. Jadi ini ya, di akhir perkuliahan kita nanti kalian harus bisa mencirikan karakteristik ini, begitu ya. Baik. Nah, ini prinsip e-learning. Ya, ada prinsip umum, desain instruksional, interaksi, dan penilaian. Sebelum kita menguraikan satu persatu ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Kira-kira yang dimaksud prinsip itu apa? Siapa? Putri, apa itu prinsip? Itu fondasi atau dasar yang bersifat mengatur atau mengatur. Oke, baik ya. Jadi prinsip itu adalah fondasi, begitu ya. Oke. Ada lagi? Oke, Hinta? Prinsip itu sesuatu yang mengikat dan juga harus diperhatikan. Oh, baik ya. Jadi yang dimaksud dengan prinsip itu adalah sesuatu yang mengatur ya. Baik ya, dan harus diperhatikan kan begitu ya. Baik teman-teman, betul ya. Jadi prinsip itu adalah sesuatu yang harus diperhatikan dan dia bersifat mengatur. Tadi oleh Putri dikatakan bahwa prinsip itu adalah fondasi. Begitu kan? Nah, fondasi ini begitu ya, kalau kita ibaratkan bangunan, ada fondasinya, ada bangunannya. Kalau bangunannya tidak ada fondasinya, kira-kira bagaimana? Roboh, begitu ya. Nah, sama halnya dengan e-learning. Kalau e-learning tidak berdasarkan fondasi, begitu ya, maka dia akan roboh e-learning itu. Artinya sudah tidak efektif lagi. Mari kita bahas satu persatu ya, prinsip umum dari e-learning. Nah, ini yang menjadi prinsip umum e-learning atau sesuatu yang harus diperhatikan, sifatnya mengatur begitu ya. Ini Moore, Dickson, Dean dan Galien mengatakan bahwa prinsip umum e-learning itu adalah berbasis TIK. Artinya apa? Artinya e-learning itu dia menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Bahan ajar yang dapat diakses secara terbuka dan luas. Artinya apa? Artinya bukan hanya bahan ajar saja, tetapi seluruh pembelajarannya itu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Begitu ya. Lalu berikutnya, Garrison dan Anderson mengatakan bahwa e-learning itu adalah fleksibel dan mandiri.
Ya, jadi prinsipnya fleksibel dan mandiri. Belajar dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Jadi kalau misalnya sedang ada di di kantor ya belajar, sedang ada di rumah ya belajar, sedang ada di luar kota ya belajar. Itu kapanpun, dimanapun. Dan dia mandiri, artinya memang diri sendiri yang belajar. Ya, itu adalah terminologinya disebut dengan self-paced learning. Begitu ya. Jadi belajar secara mandiri. Itu yang dikatakan oleh Garrison dan Anderson, ya. Berikutnya adalah berpusat pada peserta didik. Ini menurut Ellie, ya. Jadi e-learning itu menyesuaikan kebutuhan, minat, dan kecepatan belajar individu. Jadi dengan adanya e-learning itu, orang mau belajar itu, mau belajar apa saja, memulainya dari mana silahkan. Contoh misalnya ada 2 orang. Yang pertama belajarnya cepat, yang kedua belajarnya lambat. Maka yang cepat silahkan melanjutkan, yang lambat silahkan menyelesaikan terlebih dahulu. Kecepatannya berbeda. Berbeda dengan di kelas. Yang lambat maupun yang cepat itu sama kan gitu. Yang cepat dia harus menunggu, yang lambat dia harus mengejar, kan begitu. Tapi kalau e-learning tidak. Yang cepat silahkan melanjutkan materi berikutnya, yang lambat silahkan menyelesaikan materinya. Begitu ya, itu yang dikatakan oleh Ellie. Oke. Berikutnya adalah prinsip interaksi. Ya. Jadi di dalam e-learning itu ada yang disebut dengan interaksi. Ini penting ya untuk interaksi itu di dalam e-learning itu. Yang pertama adalah interaksi mahasiswa dengan dosen. Melalui fitur diskusi, konsultasi online, dan feedback ataupun respon, begitu ya, itu ada interaksi antara mahasiswa dan dosen. Atau antara peserta pelatihan dengan instruktur. Itu harus ada interaksi, begitu ya. Melalui apa? Melalui forum diskusi misalnya. Berikutnya adalah interaksi mahasiswa dengan konten, begitu ya. Materinya nanti bisa berbentuk materi interaktif ya, video, infografik, dan modul digital. Jadi mahasiswa atau peserta pelatihan itu mengakses materi yang sudah disediakan dalam learning management system. Misalnya di Moodle begitu ya, psikologi misalnya disimpan di situ, kemudian peserta pelatihan atau peserta didik atau mahasiswa itu mengaksesnya kan gitu ya. Yang senang video, buka videonya. Yang senang audio, dengarkan audionya. Yang senang beraktivitas di situ mungkin ada berbagai game atau apapun ya, dimungkinkan di dalam sebuah e-learning itu. Begitu. Berikutnya adalah interaksi antar mahasiswa. Gitu ya. Nah, diskusi kelompok, peer review, kerja kolaboratif gitu ya. Di sini itu dimungkinkan. Jadi teman-teman nanti bisa saja di dalam e-learning itu sifatnya adalah kelompok. Begitu ya. Itu dimungkinkan. Jadi ada kelompok misalnya nanti kalau memang kegiatannya memungkinkan untuk itu ya, di set sedemikian rupa aktivitasnya secara berkelompok itu bisa ya. Ataupun misalnya tidak berkelompok tetapi misalnya peer review ya, itu bisa dengan yang namanya fitur diskusi. Begitu ya. Jadi diskusi mahasiswa dengan mahasiswa melalui fitur diskusi biasanya. Begitu ya. Oke. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang bertanya? Sudah paham semuanya? Oke, baik. Kalau sudah paham, kita cek ya tingkat pemahamannya seperti apa. Mari kita buka handphonenya. Silakan untuk mengakses Quizzes ya untuk melihat kemampuan pemahaman kalian. Silakan masukkan kodenya. Ada kodenya 841291. Sudah dituliskan namanya? Sudah ya? Oke, baik.
Kalau sudah, ini ya. Miftah, Hamam, Natasha, Sania, Julia, Iis, Lipsna, Putri, dan Azhari. Kita mulai ya. Oke, kita mulai. Silakan untuk memulai. Oke. Yang cepat dia yang terbaik. Silakan. Oke. Miftah, disusul oleh Hamam ya. Silahkan. Sudah semua kah atau belum? Pemenangnya adalah Hamam ya. Keplos buat Hamam ya. Ini yang paling tinggi Hamam 4780. Oke, dan kita akurasinya 96%. Berarti kalian sudah ngerti, sudah paham ya tentang prinsip e-learning. Jadi apa saja e-learning itu? Satu, prinsipnya ada prinsip umum. Apa saja umum itu? Berbasis TIK. Yang kedua, yang ketiga, oke, baik. Prinsip desain interaksional yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Oke, mantap. Kita kasih aplaus ya buat semuanya. Oke, dan pemenangnya adalah ini ya, Hamam ya. Oke, baik ya. Kita exit. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya ya. Tentang karakteristik e-learning. Ya. Nah, ini ya karakteristik e-learning ini. Karakteristik itu apa sih? Ciri ya. Jadi cirinya e-learning itu seperti apa? Kalau tadi kan prinsip yang harus diperhatikan, yang sekarang adalah karakteristik atau ciri ya. Yang pertama ya, biasanya dia memanfaatkan jasa teknologi elektronik ya. Kita tahu elektronik itu ada telepon, ada televisi. Nah, sekarang elektroniknya apa kira-kira? Ada laptop, ada tablet ya. Kemudian ada apa lagi? Komputer ya, komputer yang mini gitu ya, bisa dibawa-bawa kan gitu ya. Nah, lalu kemudian memanfaatkan media komputer seperti jaringan komputer ya, komputer network atau digital media gitu ya. Nah, ini ada internetnya begitu ya. Oke, kalau nggak ada internetnya kira-kira bisa nggak ya? Nggak bisa ya. Oke, baik. Kemudian menggunakan materi pembelajaran untuk dipelajari secara mandiri ya, atau self learning material. Biasanya apa? Biasanya nanti konten-konten ya, konten-konten yang bisa dipelajari. Oke, nah berikutnya adalah ini ya, berikutnya adalah interactivity ya. Dia ada tersedianya komunikasi lebih banyak dan interaktif, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi ada interaktivitas ya, baik by phone maupun by email maupun via media sosial dan seterusnya ya. Lalu kemudian independensi ya. Ini adalah kemandirian. Tadi sudah disinggung juga ya bahwa untuk belajar e-learning itu dia baik tempatnya, waktunya, pengajarnya itu menjadi lebih fleksibel dan lebih berorientasi kepada siswa. Begitu ya. Jadi kemandirian. Jadi siswa sendiri yang akan dia belajar begitu ya. Mau apa yang dia pelajari silahkan begitu ya. Nah, berikutnya adalah accessibility. Sumber-sumbernya atau materialnya ataupun resource-nya itu mudah diakses ya. Dan tidak terbatas. Artinya apa? Kita mengenal sekarang istilah hypermedia. Hypermedia itu, hyper itu kan banyak.
Media itu banyak, jadi media yang banyak. Artinya dari teks ini mungkin bisa diklik ya, muncul video, bisa diklik muncul audio, bisa diklik muncul audio, foto visual gitu ya. Ada grafik, ada apa, itu yang namanya hipermedia, menjadi lebih banyak dan tidak terbatas begitu ya. Nah, ini accessibility. Jadi dapat diakses ya. Kemudian adaptivity ya. Kemudahan dalam beradaptasi dengan lingkungannya, dengan kebijakan yang ada, kurikulum yang diterapkan, dan lebih membangun pendidikan yang lebih demokratis, dan penyesuaian dengan waktu dan kesempatan yang dimiliki oleh peserta. Jadi adaptivity, adaptif ya. Jadi adapt gitu kan. Jadi artinya apa? Bisa menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Begitu ya. Yang berikutnya adalah enrichment ya. Kegiatan pembelajaran, presentasi materi kuliah dan materi pelatihan sebagai enrichment ya. Memungkinkan menggunakan perangkat teknologi informasi seperti video, streaming, simulasi dan animasi. Begitu ya. Jadi materi-materinya bersifat enrichment, memperkaya ya. Sebagai contoh misalnya saya juga diminta oleh bantuan oleh UT untuk menjadi tuton ya. Tuton ini adalah singkatan dari tutorial online gitu ya. Itu ya, kalau di UT itu orang mendaftar belajarnya secara e-learning, tapi dia diberikan modul. Nih modulnya. Dan bahan-bahan lainnya itu dimasukkan ke dalam LMS, Learning Management System. Sebagai apa? Sebagai enrichment, pengayaan gitu ya, sebagai pengayaan. Dan materi-materi yang ada di LMS itu sifatnya adalah tambahan dari modul yang ada. Begitu ya. Nah, ini adalah ciri-ciri dari karakteristik e-learning. Begitu ya. Baik. Kita akan melakukan diskusi ya. Silahkan untuk mengakses ya ini. Oke, silahkan mengakses QR code yang akan diarahkan ke Padlet ya. Oke, nanti kita lihat di Padletnya ada apa, hal-hal yang perlu kita diskusikan. Sudah ya? Oke, baik, kalau sudah saya menuju Padlet. Nah, gitu ya. Oke, silakan. Saya sudah memberikan diskusi ya, pertanyaan, karakteristik apa yang menyebabkan e-learning menjadi lebih efektif? Silakan dijawab. Sudah? Langsung di-post apa? Jawabannya, diskusinya? Belum muncul ya? Namanya? Udah? Namanya. Ini Mita ya. Jadi menurut Mita katanya, karakter yang menjadikan e-learning efektif itu harus accessibility dan enrichment. Artinya apa? Accessibility dapat diakses ya. Dan enrichment memperkaya begitu ya. Oke, kita lihat Natasha. Wah, sama nih Lisna ya. Accessibility katanya ya. Artinya pembelajaran atau sumber belajar mudah diakses begitu ya. Natasha accessibility atau aksesibilitas, wah sama ya. Kemudian siapa lagi nih, Azhari ya, independensi ya, karena penyediaan waktu lebih fleksibel ya. Oke, silahkan saja begitu ya. Oke, baik. Oke, baik. Cukup ya?
Oke, baik kalau begitu ya. Ini ya, Hamam ini menjawab ya, menjawab langsung. Oke, Hamam karakteristik accessibility. Adanya banyak interaksi. Wah, oke. Baik, teman-teman. Karena waktunya sudah selesai, maka pertemuan kita juga selesai. Begitu ya. Jadi kita sudah belajar dua hal. Yang pertama tentang apa? Prinsip e-learning. Yang kedua tentang karakteristik. Baik ya. Nah, ini penting buat kita dalam mengembangkan e-learning nanti. Begitu ya. Supaya e-learningnya menjadi efektif. Kita harus memperhatikan prinsip dan juga kita harus melihat karakteristiknya seperti apa. Harus sesuai e-learning itu. Begitu ya. Oke, baik kalau begitu. Nah, sebelum berakhir, sesuai dengan sifat mata kuliah kita, ya, bahwa mata kuliah kita ini adalah mata kuliah project, ya, maka tugas untuk minggu depan adalah ini, ya, teman-teman. Nah, fokus. Oke, ya. Tugasnya adalah menganalisis prinsip dan karakteristik e-learning dalam konteks pembelajaran digital. Silakan kelompok ya untuk membuat laporan analisis 2-3 halaman ya yang mencakup penjelasan tentang prinsip-prinsip, kemudian perbandingan e-learning, lalu kemudian studi kasus singkat, dan yang terakhir adalah analisis reflektif. Begitu ya. Tugas ini akan nanti berkesinambungan dengan tugas-tugas lainnya sehingga di akhir nanti kalian bisa mengembangkan e-learning. Begitu ya? Baik. Sudah dipahami ya? Oke, baik, kalau sudah dipahami, kita akhiri ya pertemuan kita hari ini. Materi berikutnya adalah tentang komponen utama e-learning. Ini adalah materi lanjutan dari prinsip dan karakteristik yang kita pelajari sekarang. Demikian, mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.